Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar mengenai pengurangan bersusun sebagai kelanjutan dari dua video pembelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari mengenai konsep mendasar berkaitan dengan pengurangan. Oke, sebelum kita lanjutkan, kalau kalian merasa video pembelajaran ini bermanfaat, agar juga bisa bermanfaat bagi teman yang lain, silahkan bisa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan segera menyusul. Dan bagi kalian yang menginginkan file PPT yang ada pada video pembelajaran kali ini, bisa kalian unduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Kembali pada topik kita, pada pengurangan bersusun kali ini, kita akan belajar mengenai pengurangan bersusun yang pada awalnya akan menggunakan objek untuk membantu pemahaman kita. Dan nanti di akhir pembelajaran kita akan belajar mengenai pengurangan bersusun tanpa menggunakan objek. Mudah-mudahan kalau itu bisa dipahami dengan baik, kalian bisa mengeksplor untuk pengurangan-pengurangan lebih lanjut. Oke, sudah siap? Matematika is very easy. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit review mengenai konsep pengurangan yang sebelumnya sudah kita pelajari. Pada kesempatan kali ini, sebagai contoh, misalkan kita punya 8 dikurangi 4 ya. 8 kita wakili dengan objek yang berjumlah 8, kemudian dikurangi 4, jadi ada 4 objek. Maka konsep pengurangan di sini adalah kita pasangkan 4 objek pada bilangan 4 dengan 4 objek yang merepresentasikan bilangan 8. Maka objek di 8 itu yang tidak punya pasangan, itulah yang merupakan hasil dari pengurangan 8 dikurangi 4. Makanya ada 4 objek di 8 yang tidak punya pasangan atau tidak terbungkus dengan kotak merah, sehingga hasil dari proses pengurangannya ada 4. Jadi 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Contoh yang kedua, 9 dikurangi 6 ya. Jadi 9 diwakili oleh 9 objek, 6 diwakili oleh 6 objek. Kemudian 6 objek itu kita pasangkan dengan 6 objek yang ada pada bilangan 9 atau yang merepresentasikan bilangan 9. Maka dapat dilihat di sini yang terbungkus merah itu adalah pasangan ya, 6 dan 6 di 9. Ada 3 objek di 9 yang tidak punya pasangan, maka itu sebagai hasil proses pengurangan 9 dikurangi 6. Jadi hasilnya 3. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Ini yang kita gunakan sebagai dasar untuk kita belajar pengurangan bersusun, sementara kita bantu dengan objek sehingga menguatkan dalam konsep kalian memahami mengenai pengurangan. Oke, perhatikan 9 dikurangi 5 ya. Kita masih ingat nilai tempat yang sudah dipelajari sebelumnya. Kalau lupa silahkan nanti dilihat di video mengenai nilai tempat ya, ada satuan, puluhan, dan ratusan. Karena 9 itu satuan, maka posisi objeknya ada di satuan semua, jumlahnya 9, dan 5 juga 5 satuan. Kemudian objek 5 kita pasangkan dengan 5 yang ada di 9. Maka akan tersisa 4 objek di 9 yang tidak punya pasangan, dan itu sebagai hasil dari proses pengurangan kita. Jadi 9 dikurangi 5 hasilnya sama dengan 4 ya. Contoh yang kedua adalah 10 dikurangi 4.
10 itu jelas punya satu bendel puluhan ya, dan satuannya tidak ada. Dikurangi 4, jadi semuanya berada di satuan sebanyak 4 objek. Nah, kita fokus di satuan terlebih dahulu. Karena yang dikurangi tidak ada di 10, maka ngambil satu bendel di puluhan ya, satu bendel, kemudian kita buka menjadi satuan sebanyak 10. Karena puluhannya diambil 1, maka dia habis atau 0 ya. Sedangkan di satuannya ada satuan sebanyak 10. Kemudian kita pasangkan 4 objek pengurangnya pada 4 objek di 10, akan menyisakan 6 objek yang tidak punya pasangan. Nah, itu sebagai hasil dari proses pengurangan. Jadi 10 dikurangi 4 sama dengan 6, karena yang di puluhan sudah tidak ada ya. Contoh berikutnya adalah 17 dikurangi 6. 17 berarti ada satu bendel puluhan dan 7 objek satuan. Sementara 6 berarti hanya punya 6 objek satuan. Kita fokus pada satuan terlebih dahulu. 6 objek satuan kita pasangkan ke 6 objek satuan di 7, maka akan menyisakan 1 objek satuan ya. Dan di kolom puluhan karena tidak ada pengurang, maka hasilnya tetap satu bendel puluhan. Satu bendel puluhan, satu satuan berarti 11 ya. Oke, lanjut. 14 dikurangi 9. Berarti ada satu bendel puluhan dan 4 satuan di 14 dan 9 satuan di 9. Karena pengurangnya lebih besar ya, maka ngambil satu bendel puluhan dari 14 ya, kemudian masuk ke satuan. Nah, kita jajar menjadi 10 satuan. Sementara puluhannya kita ambil 1, habis ya. Kemudian kita pasangkan 9 satuan ke 9 satuan yang ada di bendel 10-an tadi, sehingga menyisakan 1 satuan. Kemudian ditambah dengan yang tidak punya pasangan berikutnya adalah 4 ya. 1 tambah 4, 5 satuan. Juga perhatikan yang di sebelah kiri ya, urutan dari proses pengerjaannya. Oke, lanjut. Berikutnya 24 dikurangi 7. Berarti 24 ada 2 bendel puluhan dan 4 satuan. Dikurangi 7 satuan. Karena tidak bisa 7 mengurangkan 4, 7 lebih besar, maka ngambil satu bendel di puluhan. Karena puluhannya terambil 1 sehingga tinggal 1. Kemudian ngambil 1 tadi masuk ke satuan, kita jejer menjadi 10 objek satuan. Lah, 7 objek satuan pengurangnya kita pasangkan ke 10 objek satuan yang didapat dari puluhan, menyisakan 3. Kemudian yang tidak punya pasangan berikutnya adalah 4, 3 dan 4 adalah 7. Berarti satuannya hasilnya 7. Sementara puluhannya tinggal 1 bendel. Berarti hasilnya 17 ya. Very easy ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Contoh berikutnya adalah 51 dikurangi 27 ya, bilangnya sudah mulai besar ya. 51 berarti 5 bendel puluhan dan 1 objek satuan. Sementara 27 ada 2 bendel puluhan dan 7 objek satuan. Fokus di satuan karena 7 lebih besar dari 1, maka ngambil 1 bendel puluhan. Puluhannya sekarang tinggal 4 di 51, dan 1 bendel tadi dijejer menjadi 10 objek. 7 kita carikan pasangannya di 10 ya. Sisa berapa yang tidak punya pasangan? 3. Berarti sisanya 3 ditambah 1 ada 4 di satuan. Karena puluhannya tadi 4, pengurangnya 2, kita pasangkan. Yang tidak punya pasangan adalah 2. Berarti 2 bendel puluhan dan 4 satuan. Berarti 51 dikurangi 27 sama dengan 24. Very easy. Lanjut. Nah, sekarang mulai masuk ke ratusan. 173 dikurangi 46 ya. Berarti ada 1 bendel ratusan, 7 bendel puluhan dan 3 satuan untuk 173.
dan 4 bendel puluhan, 6 satuan untuk 46. Sekali lagi fokus ke satuan. Karena 3 tidak bisa dikurangi dengan 6, maka ngambil 1 bendel puluhan dari 73, dari 70 ya. Sehingga bendel puluhannya tinggal 6 dan di satuan bertambah 10 objek satuan. 6 kita pasangkan dengan 6 objek di 10 objek tadi sehingga bersisa 4 objek. Sementara yang masih berdiri lagi di bawahnya adalah 3 sehingga total di satuan masih tersisa 7 objek. Di puluhan tadi sudah terambil 1, tinggal 6, dipasangkan dengan pengurangnya 4 sehingga yang tidak punya pasangan 2 atau sisa pengurangannya 2 bendel puluhan. Ratusannya tidak ada pengurangannya sehingga 1 ratusan, sisanya 2 puluhan dan 7 satuan, 127 ya, very easy. Oke, lebih kompleks lagi ya, 159 dikurangi 73 ya. Jadi 159 ada 1 bendel ratusan, 5 bendel puluhan dan 9 satuan. Dikurangi 7 bendel puluhan dan 3 satuan. Sekali lagi kita bekerjanya urut ya, dari satuan dulu, kemudian puluhan, baru kemudian ratusan. Di satuan 3 kita pasangkan dengan 3 di 9, sisa 6 objek. Ya, tidak ada masalah ya. Kemudian di puluhan baru ya, tidak bisa dikurangkan, ngambil dari bendel ratusan. Nah, diambil 1 habis. Kemudian bendel ratusan tadi kita buka menjadi 10 bendel puluhan. Ya, jelas ya. Kemudian 7 bendel pengurang puluhan tadi kita pasangkan dengan 7 bendel yang ada di 10 bendel puluhan. Tersisa 3 bendel puluhan. Sementara yang tersisa di bawahnya juga ada 5 bendel sehingga masih ada 8 bendel puluhan di puluhan ya. Sementara ratusannya sudah ambil, hanya 1 tadi diambil sehingga tersisa 8 bendel puluhan dan 6 objek satuan. Hasilnya 159 dikurangi 53 adalah 89. Oke, lanjut ke 334 dikurangi 178. Jadi ada 3 objek, 3 bendel ratusan, 3 bendel puluhan dan 4 satuan di 334. 178 itu 1 bendel ratusan, 7 bendel puluhan dan 8 objek satuan. Oke, di satuan dikurangkan tidak bisa, maka ngambil 1 bendel di puluhan sehingga 3 bendel puluhan dari 334 itu tinggal 2. 1 bendelnya dia kita buka menjadi 10 objek satuan. Kemudian kita pasangkan dengan 7 objek pengurang. Maka dari 10 itu ketika kita cari pasangan di 7, sisanya adalah 3. 3 ditambah 4 dapatnya sisanya 2 ya. 2 ditambah 4 masih tersisa 6 objek satuan ya. Kemudian di puluhannya, karena tadi dari 3 diambil 1 tinggal 2, dikurangi 7 ya, tidak bisa, maka ngambil 1 bendel ratusan sehingga ratusannya tinggal 2 sekarang, dan 1 bendel ratusan tadi menjadi 10 bendel puluhan. Nah, kita pasangkan dengan 7 bendel puluhan pengurangnya, tersisa 3 bendel puluhan. Sama yang masih berdiri bebas ada 2 bendel sehingga masih ada 5 bendel puluhan. Sementara ratusannya tinggal tersisa 2 ratusan dikurangi 1 bendel ratusan masih 1 bendel ratusan. Jadi hasil akhirnya 156. Gimana? Very easy. Oke, kalau dirasa sudah paham betul, kali ini kita akan belajar tanpa menggunakan objek. Mudah-mudahan tadi sudah dipahami betul prosesnya ya, sehingga ketika tidak menggunakan objek sudah betul-betul dikuasai. Oke, sebagai contoh pertama adalah 8 dikurangi
4 ya. Kita bisa berhitung mundur 8, 7, 6, 5, 4 ya. Jadi hasilnya adalah 4, atau kalian bisa gunakan jari kalian 8 diambil 4 ya. Hasilnya adalah 4. Nah, ini mesti harus kalian kuasai dengan baik ya, khusus untuk objek-objek di satuan ya. Sudah automatically sudah dikuasai. Berikutnya adalah 10 dikurangi 7 ya. Di satuan di 10 dia 0, tidak bisa dikurangi 7 ya. Maka ngambil 1 puluhan ya, sehingga 1 puluhan itu kemudian menjadi 10 objek satuan. Nah, 10 objek satuan dikurangi 7 ya. Bayangkan 10 dipasangkan 7 yang tidak punya pasangan berapa? 3. Sekarang objek puluhannya karena sudah diambil sisa 0 ya. Sehingga hasil akhirnya 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Lanjut, 13 dikurangi 8. Fokus di satuan ya. 3 dikurangi 8 tidak bisa, maka ngambil 1 puluhan sehingga puluhannya habis dan satuannya dapat 10 satuan ya. 10 satuan kita kurangi 8, dapatnya 2, sehingga 2 sama 3 hasilnya 5. Di puluhan sudah tidak ada. Oke, very easy ya. Lanjut, 34 dikurangi 9. 4 dikurangi 9 tidak bisa, ngambil dari 1 puluhan di 3, sehingga yang 3 sisanya 2, satuannya dapat 10. Nah, 10 dikurangkan dengan 9 sisanya 1 ya. 1 ditambah 4 dapatnya 5, sehingga yang di puluhan tinggal 2 karena pengurangnya tidak ada. Jadi 34 dikurangi 9 sama dengan 25. Oke, very easy ya. Coba diperhatikan, nanti diulang-ulang sehingga bisa dipahami betul. Contoh berikutnya adalah 76 dikurangi 38 ya. 6 fokus di satuan. 6 dikurangi 8 tidak bisa, ngambil 1 puluhan dari 7 sehingga 7-nya berkurang 1 jadi 6. Satuannya dapat 10 ya. Kemudian 10 dikurangkan dengan 8 bersisa 2 ya. 2 tambah 6 dapatnya 8. Kemudian di puluhannya 6 dikurangi 3 dapatnya 3. Di sini pentingnya pasangan bilangan yang dijumlahkan hasilnya 10 yang pernah kita pelajari di video sebelumnya ya. 1 pasangannya 9, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 4 pasangannya 6, 5 pasangannya 5. Itu nanti sangat membantu di sini. Lanjut, 138 dikurangi 61 ya. Satuannya kita kerjakan lebih dulu. 8 dikurangi 1 dapat 7 ya. Kemudian bergeser ke puluhan. 3 dikurangi 6 tidak bisa, maka ngambil 1 dari ratusan. Nah, ratusannya habis, kemudian dapat 10 puluhan ya. Ingat 10 puluhan. 10 puluhan dikurangi 6 puluhan. 10 sama 6 pasangannya berapa? 4 ya. Sisa 4 ditambah 3 dapatnya 7. Hasilnya 77. Jadi 138 dikurangi 61 77. Lanjut ya. 514 dikurangi 295. Kembali lagi kita kerjakan mulai dari urut dari satuan ya. 4 dikurangi 5 tidak bisa, ngambil 1 puluhan. Dapatnya 10 satuan. Sekarang puluhannya sudah habis ya. Nah, 10 dikurangi 5, ingat pasangan 5 adalah 5 ya, untuk dapat hasil 10. Jadi 10 kurangi 5 dapat 5. 5 ditambah 4 masih sisa 9 untuk di kolom satuannya ya. Kemudian 0 dikurangi 9 tidak bisa, maka ngambil 1 ratusan dari 5 ratusan di situ, sehingga sisa 4 ratusan atau 4 dapat 10 puluhan ya. Sekarang 10 dikurangi 9
Ya, berapa 10 dikurangi 9? Iya, dapat 1 puluhan maksudnya ya. Sehingga hasil dari puluhannya adalah 1. Sementara ratusannya adalah 4 dikurangi 2, dapatnya 2. Jadi 514 dikurangi 295 sama dengan 219. Berikutnya ya, 802 dikurangi 376. 2 dikurangi 6 tidak bisa, di sebelahnya 0, tidak punya puluhan, ngambil dari ratusan. 8 diambil 1 tinggal 7, dapat 10 puluhan. Untuk dapat satuan kita ambil 1 puluhan dari 10, sehingga 10 puluhannya sisa 9 puluhan, kita dapat 40 satuan. 40 satuan dikurangi 6, dapatnya 4 ya. Kemudian 4 ditambah 2, dapatnya adalah 6 satuan. Di puluhannya ada 9, sisanya ada 9 puluhan, dikurangi 7, dapatnya 2 puluhan ya. Kemudian di ratusan, sisa 7 dikurangi 3, hasilnya 4. Sehingga 802 dikurangi 376, 426. Oke, terakhir 902 dikurangi 758. Ini setipe dengan soal sebelumnya. Kalian coba sendiri, mudah-mudahan bisa ya. Iya, karena 2 dikurangi 8 tidak bisa. Ngambil dari ratusan, sisa 8, dapat 10 puluhan, diambil 1 untuk dapat 10 satuan ya. 10 dikurangi 8, ya, pasangannya 8 adalah 2, dapatnya 2. 2 sama 2 masih tersisa 4 satuan. Kemudian di puluhannya 9 ya, dikurangi 5, dapat berapa? 4. Dan ratusannya 8 dikurangi 7, dapatnya 1. Sehingga 902 dikurangi 758, dapatnya 144. Iya, mudah-mudahan bisa kalian kuasai dengan baik ya. Tadi dengan konsep bersusun menggunakan objek, kemudian berikutnya tidak menggunakan objek. Karena kalau ini sudah bisa kuasai dengan baik, kalian sudah bisa mengeksplorasi pada bilangan-bilangan yang lebih besar. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan konsepnya bisa dikuasai dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Tetap semangat, matematika is very easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.